Yaitu si pasien ini ketika kita melakukan pemeriksaan, dia diberikan kertas kan untuk nyaret gitu. Jadi tangan kanannya di atas meja, tangan kirinya tuh melakukan masturbasi. Oke, thanks buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini kita akan membahas seputar sexuality, tepatnya pada gangguan seksual dalam sudut pandang psikologi. Kali ini kita akan ditemani oleh Mbak, apa namanya? Mbak Ai. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog klinis. Oke, sebelum ke video jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Ini mau nanya nih, apa itu gangguan seksual dalam sudut pandang psikologi? Gangguan seksual dalam sudut pandang psikologi ya? Oke, kalau dalam sudut pandang psikologi, gangguan seksual itu diartikan sebagai gangguan pada area seksualitas. Ada masalah pada keberfungsiannya secara seksual. Kita melihatnya dari mana? Dari aspek afeksi, kognisi, ataupun keperilakuan. Kalau kita bicaranya seksualitas, maka yang paling terlihat di awal adalah perilakunya seperti apa. Perilaku seksual. Sebenarnya yang tepat itu adalah gangguan perilaku seksual. Oke. Apakah gangguan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu, Mbak? Kira-kira apa aja, Mbak? Faktor yang mempengaruhi gangguan seksual? Yeah. Oh, banyak sekali, multifaktor. Pada dasarnya, bukan hanya di gangguan seksual ya, gangguan perilaku seksual, tapi di hampir semua gangguan psikologis itu tuh kita tidak merujuk pada satu faktor saja, pasti multifaktor. Dan yang selalu dipertimbangkan sebagai komorbid, pemberat ataupun pendukung dari pengobatan atau intervensi psikologis, salah satunya adalah keluarga, pola asuh, masa kehidupan di masalah, tahap kehidupan pada masa sebelumnya. Kalau seksualitas ya pasti sangat berkaitan dengan minimal 3 hal yang tadi saya sebutkan. Hal-hal lain di luar itu seperti lingkungan sosial, kemudian pengetahuan juga berpengaruh, tapi yang akan kita garis bawahi utamanya adalah bagaimana keberfungsian individu tersebut pada tahap kehidupan awalnya. Contohnya apa, Mbak? Satu faktor aja itu yang bisa mempengaruhi gangguan seksual seseorang. Contohnya yang sangat mempengaruhi nih ya, misalkan ada trauma seksual di masa kecil, itu sangat mempengaruhi. Misalkan di masa kecil pernah dilecehkan secara seksual. Nah, trauma seksual kan di dalamnya termasuk dengan pelecehan seksual. Itu sangat berpengaruh. Kami menemukan banyak sekali jurnal ilmiah psikologi yang menemukan garis merah, benang merah antara mereka yang terpapar pelecehan seksual di masa muda, kemudian di masa dewasanya juga ada aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku seksual tertentu. Saya tidak bilang selalu ya, tapi ada garis merahnya, ada benang merahnya. Misal ketika seseorang itu masa kecilnya itu udah mendapatkan pelecehan seksual gitu kan, bisa dini gitu. Nanti ketika di dewasa kira-kira jadi gimana, Mbak? Oh ya, cara psikologi itu tidak seperti itu. Hanya apa yang terjadi di masa dahulu itu tidak serta-merta kita bisa menggeneralisir gitu loh. Tapi misalkan ada satu kejadian, ada satu individu nih, satu kasus tertentu yang individunya terindikasi atau terdiagnosis mengalami salah satu gangguan seksual. Nah, kita akan menelaah trauma yang sebelum-sebelumnya. Biasanya itu ditemukan ada trauma seksual di masa kanak-kanak misalnya. Biasanya akan ditemukan seperti itu, tapi tidak selalu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kalau ada trauma di masa lalu berarti dia akan mengalami gangguan seksual di masa depan, belum tentu. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Jenis-jenisnya, Mbak, gangguan seksual tuh apa saja, bisa nggak dijabarin? Gangguan seksual di dalam perspektif psikologi ya, saya merujuk kepada PPDGJ 3 atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa yang ketiga yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Itu ada 5
jenis klasifikasi besar, 5 klasifikasi utama dari gangguan seksual, gangguan perilaku seksual. Yang pertama itu ada fetishism, kemudian sadomasochism, kemudian ada voyeurism, terus bondage, dan transfetism. Dan masih ada lagi. Itu klasifikasi besarnya dalam etimologinya psikologi kita menggunakan ini. Fetishism tuh gimana sih? Cuman gini, sebelum saya jawab ya. Cuman memang ada perbedaan pemaknaan antara prinsip etimologi di dalam psikologi dan istilah pop culture yang digunakan oleh masyarakat awam. Misalkan BDSM seringkali kalau di pop culture bilangnya kan, kalau di pop culture bilangnya BDSM itu bondage, disiplin, seksual masochistic, sadisme dan masochisme. Nah, kalau dalam awam ini dinilai sebagai hal yang sama dengan fetish. Padahal seperti yang tadi saya sebutkan, bayangkan kita bikin piramida kaki gitu ya, konstruk bagan berpikir gitu. Judul tema besarnya itu gangguan perilaku seksual, kemudian kaki di bawahnya itu ada fetish, ada sadomasochism, ada yang 5 tadi saya sebutkan. Fetish dan sadomasochism itu setara. Jadi sadomasochism itu bukanlah turunan dari fetish. It's really different thing. Tapi di dalam awam, dalam pemaknaan awam, seringkali BDSM itu dianggap sebagai gangguan fetishism, padahal belum tentu. Gitu. Jadi, dan kadang juga saya tuh ada fenomena di mana masyarakat kita mudah untuk mengatakan, mudah untuk menjustifikasi, menjudge gitu. Oh, ini gangguan seksual, padahal belum tentu itu gangguan seksual. Karena memang batasan antara gangguan dan bukan gangguan itu memang tipis. Dan yang bisa membedakan batasan itu, garisnya itu psikolog terutama. Psikolog, seksolog, psikiatris gitu. Bisa didefinisikan satu persatu nggak? Apa itu fetishism, ada tadi transfetishism. Garis besarnya aja. Garis besarnya ini tidak berarti orang-orang yang punya sense atau punya urge atau punya dorongan untuk melakukan definisi yang akan saya berikan, tidak berarti mereka bagian atau sudah pasti terdiagnos ya. Jadi perlu dipastikan melalui psikolog nih, psikolog terutamanya, karena kalau area ini area psikolog terutama. Nah, yang pertama dari fetishism. Fetishism ini adalah gangguan perilaku seksual di mana seorang individu mendapatkan kepuasan seksualnya dari objek yang tidak hidup, benda non-living objek gitu. Gimana itu? Contoh benda-benda yang non-living objects itu satu, dan non-genital object, non-genital area, Jadi misal yang paling sering saya tuh dengar fetishnya bulu kaki. Ya misal. Jadi bukan ketertarikan, gairah seksualnya itu baru akan hadir apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang mana kondisi itu tidak berkaitan dengan objek genital, dengan bagi area genital gitu. Jadi ujuk-ujuk lihat bulu kaki orang itu merasa terangsang. Iya, merasa terangsang dan dorongannya memang sangat kurus. Tapi ini bukan berarti ya, tidak terbatas pada hal ini. Bukan berarti apa yang saya bilang kemudian penonton di sini merasa mencocok-cocokkan dengan dirinya sendiri, tidak semudah itu, Ferguson. Dan yang kedua ada voyeurism. Ya, apa itu? Itu perilaku seksual di mana dia itu mendapatkan kepuasan seksual. Artinya kalau saya bilang kepuasan seksual itu sampai di titik dia orgasme ya. Ini harus dibatasin usianya nih. Iya, oke. Ya, harus dibatasin. 21 plus. 18 plus nggak apa-apa, wes.
Sampai di mana tadi ya? Fetishism. No, voyeurism. Voyeurism. Ya. Oke. Jadi tuh mendapatkan kepuasan seksual melalui pengintipan. Tidak terbatas pada ini saja ya. Oh gitu, Mengintip. Mengintip. Itu termasuk gangguan seksual. Tapi tidak terbatas pada ini ya. Saya tidak menyebutkan gejala-gejalanya definitif. Ini hanya definitif. Definitif aja. Itu termasuk dong orang yang tidak mengintip secara langsung, ini kan dia mengintip secara visual, mungkin media elektronik. Belum bisa dipastikan sampai dilakukan pemeriksaan lengkap. Nggak bisa seperti itu karena memang psikolog bekerja sangat detail. Psikolog klinis di bidang jika berkaitan dengan diagnosis, kami butuh banyak pengamatan, banyak sumber data gitu yang kami pertimbangkan. Jadi tidak serta-merta hanya karena Anda mungkin merasakan 1 atau 2 atau mungkin mirip nih definisinya kok. Sepertinya saya kadang merasakan. Jangan mengambil kesimpulan seperti itu self diagnose. Oke. Jadi bagi kalian yang sering intip, hati-hati, jangan-jangan gangguan seksual. Enggak. Konsultasi. Tapi belum tentu ya. Konsultasikan lebih lanjut kepada psikolog. Oke, terus ada apa lagi, Mbak? Oke, terus ada transfetishism. Transfetishism itu gimana itu? Nah, jadi kalau transfetishism ini perbedaan utamanya dengan fetishism yang tadi itu gairah maupun puncak kenikmatan seksualnya didapatkan dengan berpakaian yang tidak sesuai dengan identitas gendernya. Kayak misalnya si perempuan memakai kayak biasanya kostum-kostum gitu tak? Ya, kostum-kostum yang itu let's say crossdresser. Tapi bukan crossdresser yang apa sih yang kalau biasanya yang jadi cosplayer. Nah, itu berbeda dengan cosplayer ya, berbeda. Bukan crossdresser yang cosplayer, bukan. Tapi transfetishism itu dia memang melakukan hal tersebut. Misalkan laki-laki, dia menggunakan selengkap-lengkapnya pakaian untuk menjadi perempuan dan dia mendapatkan gairah seksual sampai di titik dia menikmati puncak kenikmatan seksualnya itu dengan menggunakan pakaian itu. Jadi di pakaian itu adalah letak kenikmatannya. Ini saya bilang ini hanya definitif. Banyak sekali kalau di dalam gangguan perilaku seksual itu banyak sekali percabangannya. Ini hanya rumah besarnya aja yang saya coba untuk jelaskan biar lebih aware. Be careful with that. So, apabila terlihat tampak gitu ya, dan Anda merasa entah itu ada di diri Anda ataupun di orang terdekat Anda merasa itu membawa dampak yang buruk, boleh didiskusikan, dikonsultasikan dengan psikolog. Itu transfetishism. Terus bondage. Jadi bondage in rope. Jadi itu tali temali, melibatkan tali temali. Yes. Kayak diikat-ikat itu. Diikat-ikat. Bondage itu bisa bertukar gitu loh, bertukar peran. Oh gitu. Bisa biasanya yang saya temukan antar partner bondage ini mereka tuh saling gantian. Jadi memang mendapatkan kenikmatannya dari situ, dari tali temali tadi. Gangguan preferensi seksual, perilaku ataupun preferensi seksual. Nah, terus yang terakhir itu ada sadomasochism. Sadomasochism. Apa itu? Ini ada dua kondisi yang saling berkaitan. Karena biasanya partnernya ini, seseorang melakukan hal ini tuh jika mereka dalam ikatan tertentu. Biasanya yang bisa melakukan hal ini dalam ikatan tertentu adalah mereka yang memang saling mengisi. Jadi sadomasochism itu kan dari dua kondisi, sexual sadism, sexual masochism. Nah, sexual sadism itu individu yang prefer untuk melakukan sadisme, jadi sadistik kita sebutnya. Sementara individu yang satunya adalah individu yang prefer untuk diperlakukan secara
sadis, masokistik kita sebutnya. Suka dikerasin, Mbak ya? Iya, tapi dari semua yang tadi saya sebutkan, yang membuat ini kan kalau dalam term psikologinya, ini adalah gangguan preferensi seksual. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang preferensi, nggak ada yang salah dengan preferensi dong, iya nggak? Ya kan? Aku prefer makannya coklat daripada durian misalkan, itu preferensi aja. Cuman kenapa kita sebut gangguan? Nah ini yang membuatnya menjadi gangguan. Semua kondisi-kondisi tadi itu membawa dampak psikologis yang mengganggu. Keberfungsiannya berganggu, ada dampak psikologis yang mengganggu pada diri pelakunya. Contoh misalkan sadomasochism, apakah itu bisa orang yang suka misalkan dalam kehidupan pernikahan kan kadang harus ada spicy-nya gitu ya. Kadang harus ada spicy-nya agar kehidupan seksual itu tetap hidup, dan itu harus hidup karena seksual atau sexuality itu salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang sudah punya kesadaran seksual. Jadi memang itu harus terpenuhi. Makanya jangan heran kalau kasus-kasus perceraian itu yang ketiga terbesar kenapa ada perceraian, kenapa ada perselingkuhan. Salah satunya karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi di antara pasangan suami istri ini. Nah, kembali ke yang tadi, apabila dalam ikatan pernikahan nih, istrinya senang diperlakukan dengan agak sadis dan suaminya senang memperlakukan dengan agak sadis, itu konsensual gitu ya, dalam persetujuan bersama. Apakah itu bisa dikatakan sebagai gangguan? Nggak bisa. Kalau sependek ini, imaji kasus yang saya berikan sekarang, itu nggak bisa serta-merta kita bilang gangguan seksual, karena kita perlu melihat apakah hal ini menimbulkan gangguan, dampak yang adakah area-area yang terganggu pada individu-individu ini. Kalau nggak ada, maka kita bilang itu preferensi. Makanya saya bilang sangat tipis batasannya antara itu gangguan atau itu bukan gangguan. Ya, jadi jangan coba-coba untuk self-diagnose, konsultasikan kepada yang ahli. Jangan hanya sekedar baca Google. Jangan hanya sekedar baca Google sendiri. Betul sekali. Betul. Terus ada apa lagi, Mbak? Itu sudah semua. Kalau pedofilia itu apakah masuk gangguan seksual? Pedofilia. Fetish ya mungkin itu maksudnya. Cuman gini, soalnya kan tadi yang saya bilang fetish. Di antara yang saya sebutkan tadi itu banyak lagi percabangan-percabangannya yang kadang secara terminologi atau secara bahasanya itu tidak benar-benar ada dalam pedoman diagnosis kami. Tapi kami akan memandang suatu fenomena itu sebagai gangguan apabila itu memang mengganggu. Jadi perlu pemeriksaan yang lebih banyak. Pedofilia, ya kita bersepakat itu sesuatu gangguan ya. Gangguan. Fetish mungkin bisa jadi masuknya di ranah fetish, percabangan dari fetish, karena objeknya tadi itu ke sesuatu yang sebenarnya belum bisa dia perlakukan secara seksual. Pernah nggak dapat klien yang konsultasi tentang masalah gangguan seksual? Ya pernah. Itu apa aja, Mbak? Yang menurut Mbak paling parah gitu, paling unik lah. Paling parah itu ya semuanya parah ya. Yang paling parah. Biasanya gitu. Datang ke psikolog tuh nunggu parah, makanya jangan nunggu parah baru ke psikolog. Itu parahnya gimana? Bukan batasannya. Kasusnya gimana? Saya nggak bilang itu parah atau nggak parah. Tapi ini kasus yang pertama kali saya ingat karena kasus yang pertama kali saya tangani tentang gangguan preferensi seksual ya. Itu tentang seorang suami yang dia menginginkan pasangannya untuk berhubungan dengan orang lain. Ada kasus kayak gitu? Ada kasus kayak gitu.
Nah ini Parah banget sih itu. Gila sih. iya, nah ini kita menganggapnya sebagai gangguan ya, Gangguan. karena masalahnya istrinya beliau ini tidak seperti itu, tidak menyukai aktivitas itu, Tidak. salah satunya ya. Jadi ada gangguan di area rumah tangganya, Iya, iya. prinsip rumah tangganya jadi tercorengkan. Akhirnya si istri ini minta untuk diceraikan pada saat itu. Menangani kasus kayak gitu gimana Mbak? Harus digimanain? Kalau Itu harus di konseling pasangan salah satunya, dan juga pasti akan diberikan edukasi. Nah masalahnya kalau yang seperti kasus saya ceritakan ini, resiko itu bukan hanya resiko terhadap dampak psikologis, tapi dampaknya secara fisikal juga ada, juga begitu besar ya, penyakit menular seksual terutama, dan resiko terbesar dialami oleh perempuan. Gitu. Ya, dan makanya kita melibatkan medis. Saya refer ke medis pada saat itu. Karena ada keluhan-keluhan yang sifatnya fisikal juga. yang lain, contoh lain, kasus lain? Itu dulu aja. Itu dulu aja. Oke. Ini Mbak Amun nanya juga ini banyak juga diperbincangkan tentang pornografi dan masturbasi. Apakah ini salah satu gangguan seksual? Pornografi dan masturbasi bukan gangguan seksual. Kecanduan maksudnya. Kalau kecanduan ya kecanduan. Beda itu, ranahnya beda loh. Gangguan seksual dan gangguan obsesi kompulsi itu beda. Dan gangguan kecanduan itu beda. Jadi belum nggak bisa dikatakan. Tidak bisa dianggap sebagai gangguan seksual, walaupun objek kecanduannya itu adalah hal yang berkaitan dengan seksualitas. Tapi apakah itu bisa dianggap sebagai salah satu gangguan psikologis? Bisa saja, bergantung dengan derajat gangguannya, derajat gejalanya. Seberapa jauh itu menghambat atau mengganggu keberfungsian hidup seseorang. Kalau dia kecanduan pornografi Mbak, apakah itu bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang? Oh sangat. Saya pernah mendapatkan pasien di rumah sakit jiwa. Sebenarnya datang itu bukan karena kecanduan pornografi. Jadi pasien ini skizofrenia. Ya, skizofrenia tipe manik. Jadi tipe pasiennya ini. Tipe manik. Tipe manik. Apa itu tipe manik? Kita bahas di tempat lain. Oke. Skizofrenia tipe manik secara garis besar itu begitu punya energinya begitu besar tipenya tuh. Jadi sangat ceria, sangat talkative. Tidak terlihat seperti orang yang kalau tampak sekilas lalu tidak terlihat seperti orang yang terganggu pikirannya. Nah, ini pasien yang pada saat itu beliau sudah berusia 24 tahun. Nah, tapi dalam riwayat pria. Dalam riwayat perjalanan penyakitnya ini memang di masa SMP itu sempat kecanduan pornografi. Tahu apa yang dia lakukan? Apa? Yaitu si pasien ini ketika kita melakukan pemeriksaan, dia diberikan kertas kan untuk nyaret gitu. Jadi tangan kanannya di atas meja, tangan kirinya tuh melakukan masturbasi. Sampai segitu. Terus gimana? Tapi kan apakah ini berarti pornografi dapat menyebabkan skizofrenia? Enggak sih, enggak bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Tapi ada loh pasien skizofrenia yang pada tahap kehidupan sebelumnya dia itu kecanduan pornografi, dan pada masa kekambuhan skizofrenianya si kecanduannya tadi dia itu nampak gitu loh. Dia kenapa bisa kecanduan pornografi ya? Gimana Itulah. reaksi psikolog waktu itu? Shock juga mas. Shock juga. Terus Untung dilanjutkan pemeriksaan? Oh enggak. Pemeriksaan dihentikan pada saat itu dan tentu tidak ya, karena itu kan sudah mengancam kami. Pada saat itu status saya belum sebagai psikolog sih. Sebagai psikolog muda masih. Psikolog muda. Sekarang psikolog tua gitu. Sekarang psikolog tua. Tidak terlalu tua. Oke, Mbak. Nah, apakah menonton pornografi itu sesekali misalkan, apakah itu sesuatu yang normal
Ya lagi-lagi ya, kalau kita mau berbicara normal dan tidak normal, batasannya itu bukan seberapa sering, tapi sejauh mana hal itu mengganggu keberfungsian hidup Anda. Itu salah satu hal yang paling penting selain nanti kemudian kita akan kita akan memperinci, psikolog itu akan memperinci simptom atau gejalanya seperti apa saja yang tampil, apa saja yang dirasakan gitu loh. Jadi kalau saya nggak bisa menjawab pertanyaan apakah normal atau tidak menonton konten pornografi sebulan sekali. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Belum tentu itu normal, belum tentu itu abnormal. Bahaya nggak pornografi? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Itu gimana tuh? Karena gini, otak manusia, desain manusia itu, kita didesain untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika Anda memberi makan otak Anda dengan pornografi dan menemukan kenyamanan di sana, you want more. Dopamin tadi. Bukan hanya dopamin. Itu melibatkan berbagai macam aktivitas neurotransmitter di dalam kepala dan dampak psikologis yang unpredictable. Sementara resikonya adalah kecanduan pornografi. Kalau sudah kecanduan pornografi, ujung-ujungnya tuh banyak. Soalnya banyak sekali perilaku-perilaku lain yang menyimpang bagi sosial, penyimpangan psikologis, abnormalitas dalam psikologis yang itu berkaitan dengan kecanduan. Bukan hanya pornografi sebenarnya, tapi spesifik pornografi banyak sekali. Berapa banyak pembunuh-pembunuh berantai, mereka yang melakukan kejahatan kriminal tingkat tinggi itu ditemukan riwayat kecanduan pornografi di masa mudanya. Banyak sekali. Jadi sebaiknya tidak, karena ya itu tadi, kita tidak didesain untuk merasakan ketidaknyamanan. Kita itu didesain ketika ada ketidaknyamanan, kita berusaha keluar dari situ, gitu. Berusaha mencari kenyamanan. Kalau menemukan kenyamanannya di dalam melalui konten pornografi, itu pintu masuk utama untuk menjadi kecanduan. Ya, hindarin. Dan kalau misalkan sudah terlanjur kecanduan pornografi. Salah satu tanda-tanda mungkin Anda kecanduan pornografi adalah tidak bisa menahan urge atau dorongan untuk melihat konten pornografi. Itu tanda-tanda ya, saya nggak bilang itu pasti kecanduan, tapi itu salah satu tanda yang utama. Saat Anda tidak bisa menahan urge, bukan masalah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 minggu, 3 minggu, bukan masalah itunya. Anda tidak bisa menahan urge-nya, bisa jadi itu arahnya mau ke kecanduan. Dan jika ini sudah nampak di diri Anda, mengganggu keberfungsian, mengganggu aktivitas, ada loh orang yang karena urge-nya itu tidak bisa ditahan, begitu impuls itu tidak bisa ditahan, dorongan untuk melihat konten itu tidak bisa ditahan, dia jadi nggak bisa melakukan aktivitas apapun kalau belum dipuaskan rasa untuk melihat kontennya itu. Penanganan untuk kecanduan pornografi itu gimana, Mbak? Bergantung dari gejala ya, terutama bergantung dari gejala apa yang dirasakan, kemudian kondisi spesifik dari klien itu sangat mempengaruhi intervensi psikologis maupun intervensi dari bidang-bidang lain. Tapi biasanya tidak jarang juga kita akan melibatkan medis untuk kecanduan pornografi ini. Ya, melihat derajat kasusnya itu sejauh mana keberfungsiannya terganggu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya keresahan di bagian itu ya, merasa dirinya kok sudah eksesif atau sudah berlebihan banget nih aku akses terhadap konten pornografinya. Dan konten pornografi itu bukan hanya video ya, termasuk di dalamnya cerita seks, termasuk di dalamnya phone seks, itu juga termasuk. Kalau dinilai sudah meresahkan sekali, mengganggu, memberikan dampak konsentrasi menurun, misalkan sulit untuk fokus, mudah terdistraksi dengan dorongan-dorongan untuk mengakses konten-konten tersebut, teman-teman bisa ke puskesmas terdekat yang ada psikolognya kalau di Yogyakarta, atau ke rumah sakit bertemu dengan psikiater pun itu boleh. Gitu.
Kalau dalam psikologi sendiri, intervensi psikologis yang akan kami gunakan itu bisa meliputi beberapa hal. Bisa jadi itu mindfulness, atau itu cognitive behavioral therapy, dan lain sebagainya. Jadi, buat penonton filosofi ini, jauhi bukan hanya narkoba, tapi pornografi juga sebisa mungkin. Karena banyak sekali abnormalitas, bukan. Karena banyak sekali dari pornografi itu pembuka untuk perilaku-perilaku Kriminal. menyimpang lainnya, baik menyimpang secara sosial, menyimpang atau abnormal secara psikologis. Ya, kami sering menemukan benang merah antara pornografi dan kondisi-kondisi tertentu. Bisa disembuhkan, Mbak? Bisa, insya Allah. Sama sekali disembuhkan, bisa? Bisa, insya Allah. Oke. Tapi itu kembali ya, asal syarat mutlaknya adalah klien itu punya keinginan untuk melepaskan diri dari konten-konten pornografi tersebut. Oke. Terima kasih Mbak Ai atas informasinya tentang psikologi mengenai gangguan seksual. Oke, terima kasih buat kalian yang telah nyimak video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Iya, sama-sama. Ayo ngobrol.